Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 saya beri judul Kapan Saat Menuai. Galatia 6 ayat 7 saya akan bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu teguran yang sangat keras yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dikatakan di sini jangan sesat. Ya, jangan sesat bukan berarti jemaat Galatia mempunyai keyakinan yang salah, mempunyai keyakinan yang berbeda, ya, meninggalkan Tuhan pada saat itu, bukan. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang salah, pandangan yang keliru, ya. Mereka menganggap jemaat-jemaat Galatia, orang yang mengalami menderita, orang yang mengalami kesusahan, itu hidupnya tidak diberkati, tidak sama seperti mereka. Jadi seharusnya orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesusahan, kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, kalau hidupnya kudus di hadapan Tuhan, mereka akan mengalami berkat di dalam kehidupannya, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, inilah Paulus menegur mereka, jangan sesat. Di dalam ayat 4, Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, masing-masing tiap orang itu berpekara dengan Tuhan. Tidak bisa setiap orang itu disamakan dengan orang-orang yang lain. Pada saat ini mungkin kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti orang yang tidak mengalami berkat Tuhan atau orang yang mengalami penderitaan itu hidupnya ditinggalkan Tuhan, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak orang berpikiran seperti itu, banyak orang berpendapat seperti itu. Jadi kalau orang yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, maka orang-orang akan menghakimi bahwa dia hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Beda dengan dirinya, hidupnya berkenan kepada Tuhan sehingga dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, sekali lagi Paulus katakan jangan sesat. Tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, tiap-tiap orang berpekara dengan dirinya sendiri. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya, termasuk juga kapan dia menabur dan kapan dia menuai, itu urusan mereka dengan Tuhan, ya. Kalau dia dulu menabur kejahatan Bapak Ibu, ya, mungkin pada saat dia bertobat dia menuai, ya, apa yang ditabur dahulu, ya. Dulu katakanlah dia narkoba. Ketika sekarang ini dia pada saat ini mengalami Tuhan, dan apa yang terjadi, tubuhnya, ya, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Bukan berarti orang itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi apa yang ditaburnya sekarang dituainya Bapak Ibu. Dulu dia jahat, dulu dia suka menipu, dan pada akhirnya sekarang sesudah hidup di dalam Tuhan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kekurangan di dalam kehidupannya. Ini bukan berarti dia tidak berkenan kepada Tuhan, ya, tapi dia menuai dari apa yang dia tabur. Maka Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 8, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini menyangkut masalah waktu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Waktu menuai setiap orang, masing-masing orang tidak sama. Ya, masing-masing orang berbeda konteksnya. Ya, tidak bisa disamakan. Demikian juga dengan gereja. Apa yang ditabur gereja itu yang akan dituai gereja. Apa yang dituai gereja ini waktunya tidak sama dengan gereja-gereja yang lain. Kita sedang berurusan dengan Tuhan, kita sedang berpekara dengan Tuhan. Jangan menghakimi Bapak Ibu, jangan membanding-bandingkan diri kita seolah-olah kita diberkati dan sementara orang lain tidak. Artinya kita berkenan kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Apalagi menjadikan ini standar bagi orang lain, khususnya buat pendeta, buat gembala Bapak Ibu. Ini amat sangat membuat
gereja itu ya mempunyai pandangan yang salah pada seluruh jemaat ya. Kenapa? Karena jemaat mungkin merasa bahwa ketika hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan, atau dengan kata lain dia mengalami kesusahan, penderitaan, permasalahan, seolah-olah hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, semua kita hidup ini adalah anugerah Tuhan. Masalah menabur dan menuai, apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai adalah apa yang kita tabur. Kapan kita menuai adalah kapan kita menabur. Ini hubungannya Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya dengan apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan, apakah hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang hidup berkudus di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan oleh karena anugerah Tuhan. Ya, wow, kalau gitu kita hidup asal-asalan saja. Tidak, Bapak Ibu. Kalau orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah anugerah dan kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupannya, pasti kehidupannya adalah kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Ya, apalagi kalau orang itu sudah lahir baru Bapak Ibu, pasti dia akan meninggalkan dosa-dosa. Karena apa? Karena roh Tuhan yang ada di dalam kehidupannya yang membuat dia bersyukur dan bahkan meninggalkan semua dosa-dosanya, masa lalunya. Dia bisa melihat apa yang dituai sekarang ini oleh karena apa yang ditaburnya masa yang lalu. Maka oleh karena itu ketika dia sedang mengalami kesusahan, sudah barang tentu dia tidak akan menabur kejahatan masa lalu. Ya, tidak akan mungkin diulang lagi. Yang sekarang adalah berbuat kebaikan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Pasti dia akan menabur, menuai Bapak Ibu. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya Mazmur 37 ayat 25 mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, apalagi kita menjangkau jiwa ya yang merupakan amanat Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menuai seperti apa yang kita taburkan. Apa yang kita tabur, kapan kita menuai, itu urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semua kudus, semua berkenan di mata Tuhan, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan yang melayakkan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Shalom.